Inilah rekaman CCTV sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan terhadap satpam salah satu klinik kecantikan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi akhirnya meringkus kawanan pelaku berjumlah 4 orang dan melakukan pemeriksaan secara intensif di ruang unit reskrim Polsek Mariso. Kejadian berawal saat korban dituduh mencuri ponsel milik salah satu pelaku di belakang klub malam elit. Kawanan pelaku yang mengetahui keberadaan korban akhirnya didatangi dan dikeroyok secara bersama-sama meski korban telah membantah. Kami sudah menangkap 4 orang, namun masih ada nama 2 orang yang kami masih cari. Selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga melakukan pengejaran terhadap 2 terduga pelaku lainnya yang masih buron. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 9 orang remaja terekam kamera pengawas saat menyerang toko kelontong dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ya, akibat penyerangan 2 orang terluka usai terkena sabetan senjata tajam. Para pelaku menyerang sejumlah remaja yang berada di depan toko dan merusak barang hingga sepeda motor korban menggunakan senjata tajam. 2 orang terluka terkena sabetan senjata tajam dan langsung dibawa ke rumah sakit Kabupaten Takalar. Polisi berhasil meringkus 4 dari 9 terduga pelaku bersama barang bukti sepeda motor dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku penyerangan. Keempat pelaku menyerang karena diduga ingin balas dendam namun salah sasaran. Para pelaku ini berboncengan 2 dan 3 sebanyak 5 motor mencari lawang atau dia keliling patroli. Apabila dia menemukan orang, dia langsung menegur. Polisi masih mengejar pelaku lain yang diduga ikut melakukan pengerusakan toko disertai penganiayaan. Keempat pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Bisa di video dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum petugas Dinas Perhubungan viral di media sosial. Pelaku diduga meminta uang pungli Rp150.000 pada mobil bantuan kemanusiaan untuk Aceh. Nanti lama di zoom, aneh. Kita mau ke Aceh. Ini uangnya. Nih, jangan lupa anak jajan. Kondangan juga. Kita di gelang. Aneh, aman di zoom. Mana. Sini. Media sosial diramaikan dengan dugaan pungli yang dilakukan 3 petugas berseragam Dinas Perhubungan. Dari narasi yang beredar, pungli diambil oleh mobil bantuan kemanusiaan Aceh dan terjadi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Pihak yang merekam video mengklaim petugas meminta uang Rp150.000. Ngurusin jalan mah ngurusin tuh nyetopin lagi yang kayak ya kayak gitu-gitulah tuh, lihat nyetopin kan. Nah, nanti transaksinya di mana? Di warung. Berapa? 150 satu mobil yang kecil, entah kalau yang gede berapa. Sementara itu, menanggapi viral video dugaan pungli, Dishub Kota Palembang menegaskan jika pelaku pungli bukan merupakan petugas Dinas Perhubungan Palembang. Lebih lanjut, Dishub Kota Palembang menjelaskan oknum yang viral diduga melakukan pungli merupakan petugas Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumsel, sementara petugas Dishub di lokasi hanya mengarahkan kendaraan untuk transit lantaran sebelum masuk jam operasional kota. Jadi kami akan melakukan klarifikasi terhadap video yang viral. Di sini saya juga didampingi oleh Kasatpol kami, Kasatpol yang Karajaya, Karajaya Pak Riki. Memang benar dari info yang kita dapat, petugas itu dari BPTD Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya akan kami dalami keterkaitan keterlibatan mereka terhadap pungli ini, dan kami akan lakukan penindakan tegas terhadap petugas yang melakukan pungli ini. Saat ini ketiga oknum petugas pelaku dugaan pungli telah dipanggil untuk diminta keterangan oleh BPTD kelas 2 Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, viral seorang mama berhasil menggagalkan aksi pencurian tabung gas 3 kg di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, korban mengalami patah jari kaki usai terkena tabung gas yang dilempar pelaku hingga harus menjalani operasi. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV aksi viral pemilik toko Sri Ernawati saat menggagalkan aksi pencurian tabung gas. Pencurian ini terjadi beberapa hari lalu di tokonya di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat melancarkan aksinya, pelaku mencuri 2 buah tabung gas 3 kg dan hendak kabur menggunakan sepeda motor. Namun korban langsung mengejar dan menarik baju pelaku hingga gas tersebut jatuh menimpa kakinya. Pelaku pun akhirnya gagal membawa barang curian, namun korban mengalami patah jari dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Dia bawa, ibu ngejar. Terus gasnya dijatuhin ke kaki? Iya, kan udah ibu dorongin orangnya. Ya mungkin nggak sempat dia ini lagi, ya udah gasnya dibuang aja gitu kan. Untuk mengantisipasi pencurian terulang kembali, pemilik toko langsung menyimpan seluruh tabung gas tersebut ke dalam toko. Sementara itu, korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke Mapolsek Bantar Gebang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bisa merasa di PHK sepihak, ratusan buruh pabrik SGS yang tergabung Laskar Jahanam di Jember lakukan aksi demo di depan pabrik tersebut. Nah, tak ditemui pengelola, pendemo kemudian meringsek masuk pabrik tersebut hingga terjadi kericuhan. Aksi demo ratusan buruh pabrik SGS di Kecamatan Bangsal Sari, Jember berlangsung anarkis. Pendemo meringsek masuk pabrik dengan membuka paksa pintu gerbang. Aksi tersebut dilakukan oleh ratusan demonstran karena aksinya tak digubris pengelola pabrik triplek. Aksi kemudian dihalau oleh jajaran polisi yang menjaga demo buruh tersebut. Pendemo kemudian berunjuk rasa di depan pabrik dengan membakar ban. Ratusan buruh pabrik ini menuntut agar perusahaan memberikan pesangon buruh yang di PHK sesuai standar yang ditetapkan pemerintah dan pembayaran pesangon tidak dicicil. Kita sudah berupaya bermediasi berkali-kali, tapi pimpinan pemutus kebijakan tidak pernah hadir. Dan sekaligus mengajak pemerintah, dalam hal ini Disnaker, supaya tahu betul pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang selama ini ditutupi oleh pihak PT SGS. Dan tuntutan kami jelas, tuntutan kami berikan haknya buruh sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Setelah dilakukan negosiasi dengan menelpon langsung ke kantor pusatnya di Jakarta, pihak pabrik setuju tidak mencicil, namun akan diberikan bulan Maret 2026 mendatang. Buruh kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.